Perkenalkan, nama saya Aulia Regina Nurani. Saya perwakilan dari kelompok 8, ingin menjelaskan materi kami yaitu tentang keseimbangan perusahaan. Ada pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Yang pertama yaitu pengertian dari pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Pasar persaingan sempurna juga diartikan sebagai pasar yang mempunyai banyak perusahaan untuk memberikan pelayanan kepada pembeli di pasar, atau sebagai struktur pasar di mana terdapat banyak penjual dan pembeli. Namun mereka tidak dapat mempengaruhi keadaan di pasar. Bedanya dengan pasar biasa, di dalam sistem ini, transaksi yang dilakukan tidak dipengaruhi oleh naik turunnya harga apapun. Perlu Anda ketahui, asas pasar persaingan sempurna adalah kesepakatan antara pedagang dengan pembeli. Hal ini muncul disebabkan adanya hubungan batin yang terjalin erat karena telah sama-sama mengetahui informasi harga di pasar tersebut. Biasanya, barang yang dijual pada struktur pasar ini merupakan bahan-bahan kebutuhan pokok seperti beras, kentang, sagu, dan lain sebagainya. Pada pasar persaingan sempurna, jenis produk yang dijual relatif sama atau bersifat homogen. Setiap perusahaan menawarkan barang yang identik. Perusahaan lain dapat berperan sepenuhnya dalam saling menggantikan penjualan produk satu sama lain. Harga produk terbentuk melalui mekanisme pasar dan hasil interaksi antara penawaran dan permintaan. Pasar yang menjadi penentu harga secara penuh, sedangkan penjual dan pembeli di pasar persaingan tidak sempurna tidak dapat mempengaruhi harga. Pada pasar ini, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Harga yang terbentuk benar-benar mencerminkan keinginan produsen dan konsumen. Masing-masing pembeli dan penjual menerima tingkat harga yang terbentuk di pasar sebagai suatu data atau fakta yang tidak dapat diubah. Bagi pembeli, barang atau jasa yang ia beli merupakan bagian kecil dari keseluruhan jumlah pembelian masyarakat. Demikian juga bagi penjual. Bila penjual menurunkan harga, maka ia akan rugi sendiri. Sedangkan bila menaikkan harga, pembeli akan lari ke penjual lainnya. Bentuk pasar persaingan sempurna banyak terdapat, terutama dalam bidang produksi dan perdagangan. Hasil-hasil pertanian seperti beras, terigu, kopra, dan minyak kelapa yang biasanya dijual dalam suatu pasar yang sejenis atau homogen, seperti di pasar induk. Pasar persaingan sempurna secara struktur, pasar dianggap ideal karena terdapat banyak penjual maupun pembeli. Mekanisme pasar yang demikian mengakibatkan secara otomatis harga pasar terbentuk dengan sendirinya. Harga pasar ini berlaku terhadap suatu barang atau jasa apapun yang ditawarkan di dalam pasar. Pada pasar persaingan sempurna, kekuatan permintaan dan kekuatan penawaran dapat bergerak secara leluasa. Adapun harga yang terbentuk benar-benar sesuai dengan keinginan produsen dan konsumen. Keinginan dari konsumen atau pembeli terpenuhi melalui berbagai macam permintaan yang dapat dilakukan dalam jumlah banyak. Sementara itu, keinginan produsen atau penjual juga terpenuhi melalui jumlah penawaran yang dapat dilakukan dalam jumlah yang banyak pula. Selanjutnya yaitu ciri-ciri. Ternyata tidak semua pasar dikatakan sebagai pasar persaingan sempurna. Harus ada ciri-ciri tertentu yang wajib terjadi di dalam ruang jual beli tersebut. Berikut ini ciri-ciri yang dimaksud. Jumlah penjual dan pembeli harus sama banyak. Ciri-ciri pasar persaingan sempurna yang pertama adalah jumlah penjual dan pembeli harus sama banyak. Dengan kondisi seperti ini, tentu penjual tidak bisa seenaknya memainkan harga, sebab pembeli pasti mengetahui informasi tentang harga asli yang beredar di pasar tersebut.
Oleh sebab itu, berapapun banyak barang yang dibeli, harganya tidak akan pernah berubah. Dalam konteks ini, faktor yang paling menentukan keberhasilan transaksi adalah kekuatan penawaran dan permintaan atas suatu produk. Penjual dan pembeli saling mengetahui informasi harga sedetail mungkin. Jadi pasar persaingan sempurna berikutnya adalah penjual dan pembeli harus saling mengetahui informasi terkait harga yang benar beredar di pasar tersebut. Hal ini juga berlaku ketika harga bergerak dengan sangat cepat. Maksud dari pemahaman informasi seperti ini adalah untuk mencegah resiko penjualan memasarkan produk dengan harga di bawah harga pasar akibat ketidaktahuannya. Hal ini juga bermanfaat bagi konsumen agar tidak membeli produk dengan harga lebih tinggi dari harga jual yang sebenarnya. Ketiga yaitu jenis barang yang dijual bersifat homogen. Agar tidak terjadi perbedaan harga dan kualitas barang yang mencolok, maka di dalam struktur pasar tersebut, produk yang dijual harus setipe atau homogen. Dengan demikian, meski konsumen membeli suatu produk pada pedagang lain, harga dan kualitasnya tetap sama. Produk homogen merupakan produk yang dibutuhkan oleh masyarakat, tapi hanya satu kategori saja, seperti produk berupa bahan-bahan pokok. Selanjutnya yaitu penjual bebas membuka dan menutup usahanya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu di dalam sistem pasar persaingan sempurna, pihak penjual diberi kebebasan untuk membuka atau menutup usahanya. Apabila sistem ini dianggap merugikan, maka kegiatan jual beli tersebut boleh dihentikan ataupun sebaliknya. Ciri-ciri selanjutnya yaitu penjual dan pembeli tidak mampu menentukan harga. Karena demikian, banyaknya perusahaan atau penjual dan pembeli yang terdapat di dalam pasar, maka keduanya tidak dapat menentukan atau merubah harga pasar. Harga barang di pasar ditentukan oleh interaksi di antara keseluruhan produsen dan keseluruhan pembeli. Selanjutnya, pembeli mempunyai pengetahuan yang sempurna tentang keadaan di pasar. Pembeli mengetahui tingkat harga yang berlaku dan perubahan-perubahan ke atas harga tersebut, sehingga produsen tidak dapat menjual harganya dengan harga yang lain lebih tinggi daripada yang berlaku di pasar. Selanjutnya yaitu tidak ada regulasi dari pemerintah. Tidak ada intervensi pemerintah di dalam pasar seperti tarif, subsidi, pembatasan produksi, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis dari pasar persaingan sempurna. Yang pertama, non-monopoli. Pasar persaingan sempurna ini merupakan lawan dari pasar monopoli, sehingga jumlah penjual tidak hanya ada satu saja, melainkan banyak sekali jumlahnya. Tidak ada satupun produsen atau penjual yang mendominasi pasar, dan tidak ada satupun penjual atau produsen yang dapat menentukan harga yang berlaku atas barang atau jasa di pasaran. Yang kedua yaitu pasar persaingan sempurna, non-oligopoli. Jenis pasar ini tidak ada dua atau lain lebih Jenis pasar ini tidak ada dua atau lebih produsen atau penjual yang mendominasi penjualan atas suatu barang atau jasa tertentu di pasar, sehingga dua atau lebih penjual tersebut akan menentukan harga barang yang diperdagangkan. Selanjutnya yaitu pasar persaingan sempurna, non-monopoli dan oligopoli. Pasar persaingan ini meniadakan kekuasaan sejumlah besar pembeli kepada beberapa penjual atau produsen, sehingga tidak ada penentuan harga dari pihak pembeli, atau adanya sejumlah besar penjual atau produsen yang menghadapi beberapa pembeli atau konsumen terhadap barang atau jasa yang diperdagangkan. Dalam jenis pasar ini, pihak pembeli juga tidak dapat menentukan harga meskipun jumlahnya hanya beberapa saja dibanding sejumlah besar penjual atau konsumen. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan sempurna. Kelebihan pasar persaingan sempurna yaitu peluang eksploitasi
konsumen terbilang lumayan rendah. Dalam persaingan sempurna, hal tersebut terjadi karena penjual di pasar ini tidak memiliki harga monopoli. Dengan begitu, mereka tidak memiliki pengaruh apapun terhadap harga produk atau mereka tidak bisa membebani konsumen lebih dari harga normal. Yang kedua, pasar persaingan sempurna dianggap lebih berorientasi pada konsumen. Penjual tidak bisa mempengaruhi konsumen. Jika itu terjadi, kemungkinan pembeli akan berpindah ke penjual lainnya secara instan. Yang ketiga, pada sistem struktur pasar ini, sangat sedikit dan nyaris tidak ada biaya iklan karena memiliki produk homogen, produk yang bisa dengan mudah digantikan oleh barang serupa dari pemasok lain. Karena secara fundamental memiliki kualitas dan karakteristik fisik yang sama dengan lainnya. Pasar persaingan sempurna tidak perlu mengeluarkan banyak uang untuk kepentingan iklan. Pasalnya, penjualan akan tetap terjadi secara otomatis jika perusahaan menentukan harga yang lebih rendah ketimbang pesaing. Yaitu selanjutnya itu kekurangan pasar persaingan sempurna. Dalam bentuk pasar persaingan sempurna, penjual tidak bisa mendapatkan motivasi apapun untuk menghadirkan inovasi atau menyertakan fitur tambahan dalam produk. Hal ini karena penjual tidak bisa dikenai biaya tambahan untuk fitur tambahan tersebut, sebab pembeli atau konsumen bisa dengan mudah pindah ke penjual lainnya. Yang kedua, lokasi memainkan peran besar dalam menghasilkan suatu penjualan. Perusahaan yang berlokasi di lokasi utama cenderung mendapatkan angka penjualan lebih tinggi ketimbang yang tidak. Yang ketiga, hanya ada sedikit hambatan untuk memasuki pasar persaingan sempurna, karena perusahaan manapun bisa memasuki pasar ini untuk menjual produknya. Dengan demikian, jumlah kompetitor kemungkinan jauh lebih banyak. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan pengertian dari pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan tidak sempurna merupakan struktur pasar dalam dunia perekonomian. Pasar ini tercipta ketika pasar persaingan sempurna tidak berjalan dengan baik. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar ini penjual atau pedagang lebih sedikit ketimbang pembeli. Definisi dari pasar persaingan tidak sempurna ini merupakan sebuah bentuk besar yang menggambarkan sebuah situasi di mana hanya terdapat sebuah penjual tunggal atau beberapa saja. Hal tersebut menjadikan sebuah pembeli menjadi masif, seperti halnya sebuah produk yang hanya tunggal dan tidak memiliki cadangan yang lain atau penggantinya. Pengertian lainnya adalah suatu pasar yang mana perbedaan penjual dan pembeli sangat banyak, namun dengan produk atau barang yang serupa atau sama. Adanya hal tersebut menjadikan antara penawaran dan juga penjualan akan mempengaruhi harga pasar secara drastis karena ketidakkeseimbangan. Walaupun berjumlah sedikit, penjual di pasar persaingan tidak sempurna berhak atas penjualan produk tertentu dan hanya mereka yang boleh atau mampu menjual produk dengan jumlah terbatas. Hal ini menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan dalam penentuan harga produk di pasar. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari pasar persaingan tidak sempurna. Secara garis besar, jenis pasar ini terbilang tidak seimbang dan dapat memicu sebuah konflik karena jumlah yang sangat kontras antara penjual dan juga pembeli. Yang pertama yaitu ciri-cirinya ketidakseimbangan penjual dan pembeli dalam pasar persaingan tidak sempurna. Hanya terdapat satu atau beberapa penjual yang jumlahnya lebih sedikit dari pembeli. Kondisi ini menyebabkan penjual lebih memiliki kuasa di pasar. Penjual menentukan harga di pasar, penjual lebih berkuasa dan hanya sedikit pihak yang mempengaruhi pasar. Sehingga penjual bebas dalam menentukan harga. Kuasa ini memungkinkan perusahaan meraup keuntungan yang lebih besar.
Yang kedua yaitu sulit berpartisipasi. Industri pasar persaingan tidak sempurna, hanya mampu dijalankan pihak tertentu. Karenanya cukup sulit bagi penjual lain untuk berpartisipasi atau masuk dan memulai bisnis di pasar ini. Tidak ada barang pengganti. Minimnya kebebasan untuk berpartisipasi dalam pasar membuat ketersediaan atas pengganti produk dengan fungsi dan manfaat yang sama sulit dicari. Profit lebih besar. Minimnya persaingan dalam penjualan barang di pasar. Ini membuat sistem memungkinkan penjual memperoleh keuntungan lebih besar. Pasalnya, pembeli tidak memiliki opsi lain atas produk pengganti dan harga yang ditetapkan penjual bersifat bebas. Inovasi dilakukan guna meningkatkan kualitas barang sekaligus meraup keuntungan lebih besar ke depannya. Yang selanjutnya yaitu harga ditentukan oleh penjual, bukan pasar. Karena hanya ada sedikit pihak saja yang mempengaruhi pasar, tentunya tidak ada hambatan ketika sebuah perusahaan hendak menentukan harga. Hal ini karena tidak pihak yang bersaing terhadap barang tersebut. Yang selanjutnya yaitu tidak berhubungan dengan pemerintah dalam menentukan harga. Selain mampu menentukan harga sendiri, dalam pasar persaingan tidak sempurna ini mampu menentukan harga tanpa campur tangan pemerintah. Hal ini menjadi kebebasan tersendiri bagi pihak yang berkaitan. Penjual lainnya tidak mampu menentukan harga barang, meskipun terkadang ada beberapa penjual yang juga penjual barang semacam, namun penjual yang lain tidak bisa menentukan harga barang. Hal ini karena didominasi oleh sepihak saja dalam penentuan harga. Yang terakhir yaitu sulit untuk masuk ke dalam pasar, karena pasar hanya mampu dijalankan oleh pihak tertentu saja. Tentunya akan sulit bagi pelaku ekonomi yang juga ikut masuk pasar. Tidak adanya kebebasan pasar, sehingga juga menjadi tidak adanya pengganti komoditas tertentu. Jenis-jenis pasar persaingan sempurna. Tidak semua terdiri atas beberapa jenis, yakni pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan pasar oligopsoni. Pasar monopoli. Pasar monopoli hanya terdapat satu penjual yang mendominasi dan berkuasa. Penjual di pasar ini juga mampu menjadi penentu harga. Penguasa di pasar ini secara sengaja menjual produk yang tidak memiliki pengganti, sehingga bisa dikatakan tidak ada pihak yang menyaingi. Pasar oligopoli. Pada pasar ini terdapat beberapa penjual yang menguasai pasar. Dalam sistem ini, kegiatan promosi masih diperlukan guna memperkenalkan produk dan menyaingi penjual lain. Persaingan dalam pasar oligopoli terbilang cukup ketat. Pasar monopolistik. Pasar monopolistik terdiri dari penjual yang menjual produk identik tapi memiliki perbedaan dan ciri khas masing-masing, baik dari segi kemasan, bentuk, fungsi, manfaat, dan sebagainya. Jumlah tidak terbatas dan dapat dimasuki kompetitor baru. Pasar monopsoni. Pasar monopsoni memiliki ciri di mana terdapat banyak penjual dan hanya satu pembeli. Kondisi ini membuat pembeli jauh lebih berkuasa dari penjual. Di pasar ini, harga produk lebih memungkinkan untuk disesuaikan dengan keinginan pembeli. Selain itu, kualitas produk juga terjamin sebab penjual berusaha sebaik mungkin agar tidak kalah dengan penjual lain. Pasar oligopsoni.
Pasar ini terdiri dari banyak penjual dan beberapa pembeli, di mana pembeli akan mengolah produk untuk kemudian dijual kembali. Rata-rata, barang yang dijual merupakan barang mentah yang mesti diolah terlebih dahulu untuk memperoleh manfaatnya. Di pasar ini, harga produk cenderung stabil dan lebih ditentukan oleh pembeli. Selanjutnya yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna. Kelebihan yang pertama, barang yang ada berkualitas unggul. Kelebihan kedua yaitu keuntungan yang lebih besar. Kelebihan ketiga mendorong menemukan produk inovatif. Dan yang keempat dapat berkembang dengan cepat. Kekurangan dari pasar persaingan tidak sempurna yaitu yang pertama, adanya sebuah permainan harga. Kedua, tidak ada alternatif lain. Ketiga, adanya diskriminasi harga. Keempat, yang terakhir yaitu terdapat eksploitasi konsumen. Lalu ada perbedaan pada pasar persaingan sempurna dengan pasar persaingan tidak sempurna. Pasar persaingan sempurna identik dengan kesan hipotesis yang asumsinya sebagian besar tidak berlaku konkret di dunia nyata. Namun sebaliknya, pasar persaingan tidak sempurna merupakan situasi yang cukup sering ditemukan di dunia nyata saat ini. Yang kedua, ada banyak pelaku pasar dalam persaingan sempurna. Sementara pasar persaingan tidak sempurna justru lebih dinamis, sehingga jumlah pelaku pasar tergantung dari jenis strukturnya. Selanjutnya saya akan membacakan kesimpulannya, yaitu pasar persaingan sempurna adalah sebuah struktur pasar di mana terdapat banyak penjual atau perusahaan yang menghasilkan barang. Jika pasar persaingan sempurna mencerminkan kondisi di mana penjual dan pembeli hadir dalam jumlah besar, maka lain halnya dalam struktur pasar persaingan tidak sempurna. Di pasar ini penjual atau pedagang lebih sedikit ketimbang pembeli. Ciri-ciri pasar persaingan tidak sempurna ialah sebagai berikut. Ketidakseimbangan penjual dan pembeli. Penjual menentukan harga, sulit berpartisipasi, tidak ada barang pengganti. Contoh pasar persaingan tidak sempurna yaitu pasar saham. Merupakan salah satu contoh pasar persaingan tidak sempurna sebab harga saham bisa dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti pemodal yang membeli saham dalam jumlah besar serta faktor eksternal lainnya. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri atas beberapa jenis, yakni pasar monopoli, oligopoli, monopolistik, monopsoni, dan pasar oligopsoni. Baik, itulah penjelasan dari saya. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.